Pengertian implementasi. Implementasi adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Lalu, pengertian media audiovisual. Media audiovisual adalah yang memiliki unsur suara dan juga unsur gambar. Alat yang dipakai dalam situasi belajar untuk membantu tulisan dan juga kata yang diucapkan dalam memberi pengetahuan. Jenis-jenis audiovisual. Audiovisual murni adalah media yang bisa menampilkan unsur suara serta gambar yang bergerak. Unsur suara atau unsur gambar berasal dari sebuah sumber. Contohnya, televisi, video, film bersuara. Lalu, ada audiovisual tidak murni, adalah media unsur suara dan juga gambar yang berasal dari sumber yang berbeda. Contohnya, sound slide atau film bingkai suara. Karakteristik pemilihan media pembelajaran. Yang pertama, media yang dipilih hendaknya selaras dan menunjang tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Yang kedua, aspek materi menjadi pertimbangan yang dianggap penting dalam memilih media. Yang ketiga, kondisi siswa segi subjek belajar menjadi perhatian yang serius bagi guru dan memilih media yang sesuai dengan kondisi anak. Yang keempat, biaya yang dikeluarkan harus dipertimbangkan yang seimbang dengan hasil yang dicapai. Fungsi audiovisual. Fungsi edukatif, yaitu menyampaikan pengaruh yang bernilai pendidikan, mendidik siswa supaya berpikir kritis untuk mengembangkan dan memperluas wawasan siswa. Lalu, fungsi sosial, yaitu menyampaikan informasi autentik di dalam bidang kehidupan, serta konsep dapat memperluas pergaulan, pengenalan, pemahaman mengenai seseorang. Lalu, fungsi ekonomis, yaitu penyampaian materi dapat menekan sedikit mungkin pemakaian biaya, tenaga, serta waktu dalam mencapai tujuan. Lalu, ada fungsi budaya, yaitu memberikan perubahan di dalam segi kehidupan manusia, dapat mewariskan serta juga meneruskan unsur budaya, juga seni terdapat masyarakat. Hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum mengimplementasikan media pembelajaran. Yang pertama, persiapan, yaitu peralatan yang diperlukan untuk menggunakan media juga harus disiapkan. Yang kedua, kegiatan selama penggunaan media. Selama penggunaan media harus dengan kondisi ketenangan agar tidak adanya dengan gangguan-gangguan yang mengganggu peserta didik selama pelajaran. Yang ketiga, kegiatan tidak lanjut, yaitu untuk menjalankan tujuan materi yang harus tercapai, seorang guru harus memantapkan untuk memahami sebuah materi yang disampaikan.
Kelebihan dan kekurangan audiovisual. Kelebihannya: 1. Memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu verbalistik atau dalam bentuk kata-kata tertulis lisan belakang. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, daya ingat. Lalu kekurangannya adalah: 1. Media audiovisual tidak dapat digunakan di mana saja dan kapan saja, karena media audiovisual cenderung tetap di tempatnya. Yang kedua, biaya pengadaan media audiovisual relatif mahal. Berikut adalah contoh implementasi media audiovisual di mana seorang guru sekolah dasar mencoba menerangkan siswanya dengan bantuan media audiovisual dengan menampilkan video atau film. Contohnya, menerangkan materi tentang macam-macam sholat yang dapat dilihat dan didengarkan lebih mudah, yang memberikan kesan mengajar tidak membosankan kepada peserta didik. Macam-macam sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ayah barusan sholat apa? Ayah sholat subuh. Ayah barusan sholat sunat duha, Ajmal. Bukannya sholat dalam sehari itu cuma 5 waktu ya, ya? Selain sholat fardu yang 5 waktu, ada juga macam-macam sholat lainnya, Ajmal. Ada banyak macam sholat yang diajarkan Nabi kepada kita. Selain sholat fardu, kita juga mengenal sholat sunnah. Contohnya, sholat sunnah rawatib, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan sebelum dan setelah sholat fardu. Sholat sunnah rawatib meliputi sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh, 4 rakaat sebelum sholat zuhur, dan 2 rakaat setelahnya, 4 rakaat sebelum sholat asar, 2 rakaat setelah sholat maghrib, 4 rakaat sebelum sholat isya, dan 2 rakaat setelahnya. Selain itu, kita juga mengenal sholat witir yang biasanya dikerjakan sebanyak 3 rakaat setelah sholat isya. Witir itu sendiri artinya adalah sholat dengan jumlah rakaat yang ganjil. Jika ada seorang muslim yang meninggal, kita juga diperintahkan untuk mensolatinya. Sholat ini disebut sholat jenazah. Salat ini dikerjakan berjamaah dengan 4 kali takbir. Dan apabila kita meninggalkan sholat fardu yang 5 waktu, maka kita wajib menggantinya. Itu disebut dengan sholat qadha. Ada juga sholat qashar, yaitu sholat yang dikerjakan ketika berpergian jauh. Sholat qashar dikerjakan untuk meringkas sholat fardu yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Jadi, sholat yang bisa diqashar hanya sholat zuhur, sholat asyar, dan sholat isya. Oh, begitu ya. Banyak juga ya macam-macam sholat itu. Iya, Ajmal. Itu karena Allah sayang pada kita. Allah ingin kita selalu dekat dengannya.